Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Taufik Ismail dari SLB AJD Pertiwi Kota Mojokerto. Kali ini akan menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi Filmora untuk media pembelajaran berupa video. Jadi Filmora ini kita manfaatkan untuk mengedit video-video yang akan kita manfaatkan untuk pembelajaran di sekolah. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada semua peserta dan semua tim panitia Gobuk Cerdas Jatim Cerdas Jawa Timur tahun 2020, dan kali ini gelombang pertama. Baik, saya akan mulai dengan menampilkan aplikasi Filmora. Ya, untuk mendapatkan aplikasi Filmora, kita perlu mendownload dari Filmora sendiri dengan membuka Google dengan Firefox, bisa juga dengan Chrome. Jadi maaf, ini karena sepertinya kurang memadai sehingga agak macet-macet. Di sini saya buka tab baru, kemudian kita klik Filmora di sini. Filmora, kita enter, baru akan muncul pilihan-pilihan untuk mendownload aplikasi Filmora dari Google. Bisa juga Filmora kita download dari aplikasi HP dengan membuka Play Store, kemudian kita pilih aplikasi Filmora untuk kita download, langsung kita instalkan ke HP kita. Jadi seperti ini, kita menunggu tampilan dari Filmora. Ya, di sini ada pilihan untuk free download, bisa juga yang paling atas ini Filmora 9 Video Editor, bisa kita pilih. Kalau sudah kita download, maka nanti akan kita dapatkan file untuk kita instalkan ke laptop kita, ke komputer kita maupun ke HP kita. Kita tunggu sebentar. Ya. Ya, ini adalah file yang sudah kita download, kemudian kita klik untuk kita instalkan ke komputer kita atau ke laptop kita, sehingga kita ikuti apa yang disarankan oleh pada saat install, tinggal next, sampai nanti akhirnya finish, sehingga akan kita dapatkan tampilan video editing Filmora seperti ini. Ini adalah tampilan Filmora yang sudah siap kita gunakan untuk mengedit video. Kita mulai. Sebelum kita mengedit video, tentunya kita sudah mempersiapkan video-video yang akan kita masukkan ke dalam satu file yang berupa video pembelajaran. Jadi yang di sini sudah saya siapkan, yaitu ini
ada gambar, foto, juga video yang kita persiapkan untuk kita edit. Nah, bagaimana cara memasukkan video ini ke dalam aplikasi Filmora ini? Bisa dengan cara yang pertama, yaitu import. Kita klik import. Kita klik import, kemudian kita klik import media file. Baru kita pilih file-file yang akan kita tampilkan di dalam Filmora. Jadi contohnya seperti ini. Kita tunggu. Ya, ini adalah folder pilihan-pilihan yang akan yang ada video yang akan kita edit di dalam Filmora. Ini sudah saya persiapkan di sini. Ya, ini ada gambar, ada video yang akan kita edit. Yang pertama akan saya masukkan ini logo-logo. Logo-logo kita blok. Misalnya kita butuh satu saja misalnya. Ya, kita klik satu, kita blok satu, baru kita open. Nah, ini akan masuk ke aplikasi Filmora kita. Kita tunggu. Kita tunggu. Ini yang saya persiapkan tidak hanya berupa video, tapi juga berupa foto atau logo-logo yang akan kita gabungkan menjadi satu video media pembelajaran. Nah, ini sudah masuk. Kemudian, ini tadi adalah dengan cara import, kemudian import file media. Sekarang dengan cara yang kedua, yaitu kita buka Explore. Kita buka Explore, kita blok file-file yang akan kita masukkan dengan cara seperti ini. Nah, baru kita tarik, kita klik, kita tarik ke Filmora kita. Kemudian kita masukkan ke media di sini, kliknya dilepas. Ini adalah cara yang kedua. Nah, ini lebih cepat lagi. Kemudian ada video-video ini. Nah, ini semua mau saya masukkan. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita blok semua. Kemudian kita tarik ke aplikasi Filmora. Kemudian masuk ke media dan kita lepas. Kita tunggu sampai semua video-video yang kita butuhkan masuk di dalam media ini. Ya, ini sudah masuk. Ya, 1, 2, 3 dan sampai yang terakhir ini. Ya. Kemudian bagaimana cara memasukkan yang akan kita edit ini dari media ke template yang tersedia yang ada di bawah ini. Yang pertama, bisa kita klik tanda tambah atau tanda plus ini. Bisa kita klik, maka akan masuk. Nah, ini sudah masuk ke template yang kedua ternyata ya. Ya, bisa masuk ke template kedua, bisa masuk ke template yang pertama. Ini kemudian coba kita gabungkan dengan yang kedua. Ya, ini ternyata masuk ke template yang kedua. Kemudian kita gabung. Ya, kita pindah ke bawah ke template satu semua. Ya, ini kemudian kita coba memasukkan transition antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua. Kita coba untuk transitionnya. Ya, untuk transition ini view-nya kita sekarang dulu. Ini untuk menambah view, kemudian untuk mengurangi view-nya di sini, klik ya, kita tambah dulu. Kemudian kita masukkan di sini transition. Untuk yang pertama biasanya kita gunakan transition yaitu fade
ada fade in, ada fade out. Nah, di sini transition kita pilih. Nah, yang pertama ada fade. Kemudian kita pilih fade yang akan masuk dua-duanya. Oh, maaf, ini salah tempat. Jadi yang kita blok dulu akan masuk di file yang kita blok. Jadi ini salah masuk. Kita kembali, kita blok yang file pertama. Nah, ini baru kita masukkan fade. Nah, di sini transition sudah masuk. Jadi yang pertama di sini depan ini adalah fade in, yang kedua di sini adalah fade out. Kemudian kita cek kira-kira bagaimana hasilnya. Ya, kita cek. Ini berjalan. Iya. Nah, ini adalah hasil dari transition fade. Tapi yang kita butuhkan di sini, karena ini masih belum berakhir, sehingga yang fade out-nya kita hapus. Jadi penghapusnya bisa kita blok, kemudian kita del, atau bisa dengan klik kanan atau kita delete. Ya, seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita blok untuk transisi yang kedua atau transition yang kedua. Misalnya kita menggunakan, kita pilih. Nah, di sini banyak pilihan. Misalnya kita pilih, ya. Misalnya kita pilih kita pilih yang ini misalnya. Nah, maka di sini akan tampil seperti ini. Ini adalah transition yang kedua. Nah, yang kita butuhkan adalah transition pada gabungan antara gambar yang satu dengan gambar yang dua. Sehingga ini kita posisikan, ya, kita usahakan posisinya ini berada di tengah. Nah, bagaimana memposisikan ini transisi ini atau transition ini berada di tengah? Ini kita klik kanan. Nah, kita klik kanan, maka akan muncul pilihan di sini. Maaf, di sini masih, ya, agak lambat pilihannya. Yang kedua ini kita hapus dulu, kita del, kita hilangkan. Kemudian yang ini kita klik show properties. Nah, di sini bisa kita lihat posisi dari transition ini ada di belakang batas. Kalau coba kita klik dengan overlap, maka ini akan berada di tengah. Jadi posisi ada di tengah. Coba kita klik yang tengah ini, maka akan berada di depan batas. Ini akan berbeda hasilnya apabila kita manfaatkan pada video. Karena ini ada pada gambar, maka tidak akan berpengaruh. Nah, kemudian di sini kita butuhkan ada karakter atau tulisan. Bagaimana mengisikannya? Kita oke dulu ini. Ya, kita oke. Ini kita masukkan title. Bagaimana memasukkannya? Nah, details ini baru kita ada pilihan-pilihan. Misalnya kita pilih, nah ini, kita pilih ini dengan cara klik pada tanda tambah atau plus ini, maka posisinya akan sini. Karena tadi posisi time-nya ini berada di tengah, maka ini kita posisikan tepat di atasnya. Kemudian kita coba untuk mengisi tulisan atau karakter di dalam titles ini dengan cara klik kanan, kemudian advance, edit, kita pilih advance, edit.
Ya, kita tunggu menu apa yang akan tampil. Maaf, kita tunggu. Ya, ini adalah tampilannya, tampilan dari karakternya. Nah, coba kita mundur dulu di sini. Ya. Ini tulisan berwarna putih. Karena berwarna putih, coba kita double klik, baru kita edit tulisannya di sini. Ini kita hapus dulu, kemudian kita isikan karakter yang kita butuhkan. Misalnya di sini kita tulis pemanfaatan aplikasi Filmora untuk video pembelajaran. Karena ini berwarna putih, sama-sama backgroundnya berwarna putih, sehingga tidak tampak. Oleh karena itu kita blok dengan klik Ctrl A, baru kita kasih warna pada karakter ini dengan warna yang kita inginkan di sini. Sebentar, ini agak adem. Nah, ini kita pilih yang warna hitam. Nah, maka akan tampil di sini warna hitam. Ya. Kemudian untuk besarnya atau size fontnya, ini bisa kita pilih, ada pilihan di bawah sini. Ini ada color, kemudian ini ada text shadow atau variasi dari tulisan itu, dari karakter itu. Ya. Kalau sudah, ini kita oke. Tapi posisi ini perlu kita perlu kita arahkan ke kurang ke bawah, posisinya kurang ke bawah, sehingga untuk kita tarik sesuai keinginan kita. Bisa kita tampilkan di tengah, atau bisa di pinggir, atau di atas, dan sebagainya. Ini sesuai dengan pilihan kita. Di sini kalau sudah muncul ada garis vertikal, itu berarti ini sudah di posisi tengah. Jadi kliknya kita lepas. Nah, ini baru kita oke. Ya. Kemudian bagaimana hasilnya? Kita lihat, kita coba, kita play. Iya. Nah, itu adalah tampilannya. Tapi sayang, di sini dengan menggunakan tampilan berupa gambar yang kosong, ini maka kita tidak mendapatkan hasil yang kurang bagus, tidak mendapatkan hasil yang bagus. Jadi ada perpisahan antara gambar dengan karakter yang ada di bawahnya. Coba kita tambah lagi dengan video. Ya, ini video misalnya kita tambahkan. Ya, video ini ada di media. Ya, kita masukkan satu lagi di sini. Kita tambah. Nah, ini video sudah masuk. Baru kita lihat batasnya ini. Ya. Kemudian kita coba dengan transisi pilihan kita. Misalnya, nah, kita pilih klik transition, kemudian kita coba misalnya saya
Ini kita coba transisi yang untuk mengecek hasil dari transisi tersebut bisa bagus atau tidak. Nah, ini kita pilih yang ini seperti membuka lembaran buku atau lembaran kertas. Ini posisi ada di belakang. Coba kita posisikan ini ada di tengah atau di belakang dulu. Kita coba ya. Kita coba di belakang dulu, baru kita play. Kita tunggu. Nah, kita play. Iya, jadi hasilnya ternyata kurang bagus. Karena apa? Karena antara gambar dengan tulisan ini belum menjadi satu. Jadi kita cek lagi ke belakang, kita cek lagi. Ya, nah ternyata di sini karakter sudah hilang. Sehingga yang kita butuhkan adalah supaya gambar dengan tulisan itu akan bersamaan menjadi satu, tidak terpisah seperti ini. Oleh karena itu, di sini sudah saya siapkan, jadi kita tidak butuh transition lagi. Kita hapus. Yang ini kita hapus. Yang ini filenya juga kita hapus, medianya. Delete. Ya. Kemudian transition juga coba kita hapus, kita delete. Nah, ya coba kita masukkan media yang sudah saya siapkan. Di sini sudah ada tulisan atau karakternya. Di sini kita coba. Ya, sudah masuk. Dan ini baru kita tambahkan transition. Transitionnya kita pilih seperti tadi. Seperti ini kita masukkan, maka akan tampil depan dan belakang. Coba ini kita posisikan di tengah, misalnya seperti ini. Show properties, kita pilih overlap sehingga transition ada di tengah. Kemudian yang belakang coba kita ganti, yang ini kita delete, ya, kita hapus. Kemudian kita blok file yang ada di belakang. Kalau ini blok yang ada di depan, ini blok yang ada di belakang atau berada di video. Kita copy dulu yang ini, ya. Kemudian kita pilih untuk mengecek hasil dari transition atau peralihan antara video yang sebelumnya ini atau gambar yang sebelumnya, peralihan dengan video yang selanjutnya. Coba kita klik ini. Ya, kalau setiap klik ini akan berada di video atau di lokasi video yang kita blok. Jadi ada di depan dan juga ada di belakang. Nah, kita cek yang di depan dulu. View-nya kita tambah. Ya, terlalu besar. Ya, di sini kita coba ada di depan. Misalnya kita klik properties, kita posisikan di depan di sini. Kemudian hasilnya bagaimana? Ini hasilnya adalah seperti ini. Iya, maka hasilnya akan lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jadi nah, ini ya, ini akan bersamaan. Membuka lembaran ini akan bersamaan dengan karakter yang ada di dalam gambar ini. Akan bersamaan. Nah, jadi tidak seperti tadi. Nah, sekarang coba kita hapus dulu transition yang pertama, kita delete. Kemudian di transition yang kedua juga kita delete.
Ini transaksinya kedua, kita delete juga, kita hapus. Nah, kita kembali kepada videonya. Ini video masih asli, jadi masih belum diedit, sehingga kita perlu ngecek apa yang kita butuhkan, gambar-gambar yang kita butuhkan. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Taufik Ismail dari SLB ACD Pertiwi Kota Mojokerto. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran, yaitu praktik membuat pelangi dan keterampilan membuat gedok lindri atau gedok singkong. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Gobuk Jatim Cerdas Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Ya, dari video yang sudah kita putar tadi, maka kita butuhkan mulai dari Assalamualaikum. Kita mulai dari sini. Assalamualaikum. Nah, di sini baru kita potong. Nah, di sini adalah tanda atau grafik dari suara kita, suara yang ada di video tersebut. Jadi coba kita potong dari sini. Misalnya, coba kita mundur. Nah, ini setelah kita blok video ini, baru kita klik di sini tanda gunting atau split atau cut. Di sini kita klik, nah, maka akan terputus antara video ya, satu video ini menjadi dua dengan posisi yang kita kendaki ini. Coba kita hapus yang tidak kita butuhkan ini dengan klik kanan delete atau dengan delete yang ada di keyboard kita. Coba kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, di sini tadi ada kata-kata selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang kita butuhkan hanya selamat pagi. Coba kita ambil yang selamat pagi. Selamat pagi, selamat. Ya, sampai selamat pagi. Ini view-nya kita besarkan dulu supaya kita tahu batas dari suara kita. Selamat pagi. Ya, maaf, ini suaranya agak kurang sempurna. Coba kita lagi. Allahu wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, di sini sampai selamat pagi di sini. Kita coba di sini. Kemudian kita potong. Ya, jangan lupa untuk di-blok dulu, baru kita potong. Setelah selamat pagi, baru kita teruskan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya. Saya Ini coba kita sambung dengan posisi. Ya, coba kita potong di sini. Klik, kemudian yang tidak kita butuhkan kita delete, kita hapus. Coba hasilnya bagaimana? Kita cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Taufik Ismail dari SLB ACD Pertiwi Kota Mojokerto. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran, yaitu praktik membuat pelangi dan Ya, sudah kelihatan. Ini lagi, kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini adalah sambungannya. Jadi selamat pagi. Kemudian Saya Taufik Ismail. iya, ini adalah batasnya. Maka videonya tidak terlalu panjang dan sesuai yang kita butuhkan. Selamat pagi, saya Taufik Ismail. Ya. Kemudian kalau misalnya videonya ini tidak perlu transition, ya kita tidak usah menggunakan transition.
Tapi kalau umpamanya kita butuhkan, maka kita pasang transition di sini. Kali ini yang kita butuhkan adalah untuk praktek membuat pelangi, sehingga praktek yang membuat bentuk lindri tadi kita bisa. Dari SLB ACD Pertiwi Kota Mojokerto, kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran, yaitu praktik membuat pelangi dan keterampilan membuat gedok lindri. Nah, ini yang gedok lindri coba kita hilangkan, ya. Kita play dulu sampai mana batasnya. Saya akan menampilkan video pembelajaran, yaitu praktik membuat pelangi dan sampai pelangi. Praktik membuat pelangi. Ya, di sini baru kita potong praktek membuat pelangi. Jangan lupa kita blok dulu, baru kita cut. Ya. Untuk yang gedok lindri yang tidak kita butuhkan, baru kita buang. Keterampilan membuat gedok lindri atau gedok singkong. Sebelumnya, satu lagi. Singkong. Ya, lagi. Tampilan membuat gedok lindri atau gedok singkong. Ya, dari sini yang kita butuhkan adalah yang di belakang, maka di sini kita blok dulu, baru kita cut. Terus yang tidak kita butuhkan jangan lupa di blok dulu, baru kita delete, hapus. Kemudian hasilnya bagaimana? Coba kita lihat. Cara, yaitu praktik membuat pelangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya. Ini adalah hasil dari pemotongan praktik membuat pelangi. Ya. Kalau di sini kita butuhkan misalnya kurang sempurna, misalnya menghadapnya atau wajah pada saat merunduk atau sedang menoleh, ini kita sesuaikan. Jadi kalau umpamanya ini terlalu pendek motongnya, coba kita klik, kita tarik. Ya, ini di blok dulu, kita klik posisi seperti ini, kita tarik. Ya, maka kita sambung lagi, kemudian kita cek hasilnya bagaimana. Yaitu praktik membuat pelangi dan ya, terlalu panjang, maka di sini kita pendekkan lagi. Kata-kata dan kita hilangkan. Coba. Itu praktik membuat pelangi. Sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih kepada tim Gobuk Jatim Cerdas Jawa Timur. Nah, untuk setelah kita lanjutkan dulu. Ya, selamat menyaksikan. Nah, ini pada saat berdiri ini juga kita tidak butuhkan. Selamat menyaksikan. Ya, sampai di sini. Ya, misalnya sampai di sini. Kita blok dulu, kemudian kita cut atau kita split, kemudian yang di belakang yang tidak kita butuhkan kita blok, kemudian kita hapus. Oke, kemudian kita cek dari depan yang butuh kita isi transisinya yang mana. Nah, misalnya yang ini kita coba dengan transisi yang ini, kemudian kita cek yang ini, yang tidak kita butuhkan ini kita hapus, yang di belakang ini kita tidak butuhkan maka kita hapus. Kemudian posisi dari transition ini coba kita posisikan di depan. Ya, coba kita posisikan di depan. Ya, maka hasilnya bagaimana? Ini kita cek. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada hasilnya. Coba kalau ini diposisikan di belakang, kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehingga assalamualaikumnya masih tertutup.
jadi wajah masih tertutup. Maka yang bagus kalau seperti ini kita posisikan, ya saya anjurkan untuk video dengan video itu kita posisikan, yang paling aman adalah kita posisikan di tengah atau overlap. Ya, seperti ini. Kita coba kita cek. Ya, kurang. Coba kita posisikan di depan. Coba lagi. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ada perbedaan transition ini posisi di depan, di tengah maupun di belakang. Ya, karena ini antara gambar dengan video bisa kita posisikan di depan. Tapi kalau video dengan video, ya, ini coba kita masukkan video yang selanjutnya lagi ya. Kita coba memasukkan, ya ini kita oke dulu. Kita masukkan peralihan antara video yang pertama, pembukaan ini dengan materi. Jadi kita buka media, kemudian kita masukkan video yang selanjutnya, kemudian penutupan kita masukkan. Ini ya, demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Ini adalah kata-kata penutup dari video ini. Kemudian kita berikan transisi. Nah, karena di sini transisinya seperti ini, misalnya kita menghindari transisi yang lain, maka kita blok, kita delete, kemudian kita blok di file ini, kemudian kita pilih transisi yang lain. Misalnya transisi model ini misalnya. Nah, kita coba hasilnya bagaimana. Iya, posisinya kurang bagus, sehingga coba kita klik kanan zoom otomatis, kemudian kita pilih di overlap atau bisa di depan. Kalau yang di belakang ini adalah merupakan foto atau gambar, bisa kita posisikan di depan atau di tengah. Untuk lebih amannya, kita pilih yang tengah saja. Kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, nah ini ternyata terlalu cepat sehingga butuh kita panjangkan supaya lebih lambat. Kita cek. Iya, seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir ini kita butuhkan fade out. Jadi kita ngisinya bisa fade saja. Nah, coba kita isikan. Nah, ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena di sini sudah ada transition, sehingga ini kita hapus, kita delete, kita blok yang ada di belakang ini, kemudian kita pilih fade. Maka otomatis yang belakang di sini adalah fade out. Kemudian yang di depan ini karena masih belum berakhir, maka ini kita delete dulu, baru kita isi dengan transition yang lain. Misalnya kita ganti yang ini ya, kemudian coba ini kita blok, kita posisikan di tengah lagi ya. Hasilnya bagaimana, kita cek ya. Ternyata terlalu cepat sehingga kita butuhkan yang agak lambat. Ini kita perpanjang. Kita cek lagi. Dan di sini tadi kita dengarkan ada suara-suara yang mengganggu. Jadi suara-suara yang kita tidak butuhkan dalam video-video ini. Jadi kita bisa mengatur audio ini dengan cara klik kanan, kemudian di sini ada pilihan mute. Nah, di sini maka suara-suara yang ada di video ini akan hilang. Kemudian ini kita posisikan dulu di tengah.
posisikan di overlap. Oke, ya. Di sini audionya juga kita mute. Ini adalah cara yang pertama. Ada cara yang kedua, yaitu kita coba kembalikan lagi dengan undur. Ya, cara yang kedua adalah kita pisahkan antara video dengan audio. Ini kita pisahkan. Nah, di sini sudah berpisah antara video dengan audionya. Baru kita blok di sini, kemudian kita delete. Ini adalah cara yang kedua. Jadi, klik kanan, pilih detect audio, maka akan terpisah. Kemudian kita blok audionya, baru kita delete. Sehingga akan hilang suara-suara yang Sebelumnya, tidak saya kita ucapkan terima butuhkan. kasih kepada tim Gubuk Jatim Cerdas Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Ya, di sini akan hilang suaranya semua. Kemudian kita tambahkan supaya tidak sepi. Ini kita tambahkan dengan musik. Ya, coba kita masukkan musik. Jangan lupa ini diposisikan paling belakang dulu. Kemudian ini kita butuh media lagi, yaitu musik. Nah, tapi di sini masih belum ada, maka kita butuh mencari musik dulu. Misalnya di sini saya siapkan ada kita tunggu. Nah, di sini coba instrumen gitar ini yang kita pilih, ya. Ini kita pilih, kita masukkan ke media. Ya, kita lepas. Kita tunggu prosesnya. Ya, ini ternyata sudah masuk. Ini kita masukkan di paling belakang karena kita tidak membutuhkan videonya. Karena kita tidak membutuhkan videonya, maka ini kita klik kanan, kita pisahkan video dengan audionya. Seperti tadi, kita klik detect audio atau bisa dengan Ctrl Alt kemudian D. Di sini akan memisahkan video dengan audio. Karena kita tidak butuh videonya, maka videonya kita blok, kemudian kita delete. Maka hasilnya adalah kita sudah mendapatkan audionya saja. Ini karena masih di bawah ini belum ada audio, maka ya kita posisikan di sini. Coba kita lihat di paling depan. Kita stop di sini, maka posisinya akan berada di paling depan. Musik ini kita posisikan atau yang kita butuhkan hanya sampai akhir video saja. Karena ini terlalu panjang, maka kita butuh memotong dari audio ini. Ya, coba di sini. Kita selesaikan dulu. Kita play sampai di mana akhir dari video ini, ya. Maka kita posisikan time-nya di sini, kemudian kita blok audio, kemudian kita split atau cut. Nah, yang belakang ini kita sudah tidak membutuhkan sehingga kita perlu hapus. Kemudian untuk audio dari awal sampai akhir ini kita butuhkan fade in dan fade out, sehingga kita butuh. Nah, di sini ada pilihan klik kanan, kemudian ada pilihan adjust audio. Ya, kita tunggu. Maka di sini ada pilihan fade in dan fade out. Ini fade in adalah yang paling awal. Ya, kita pilih yang akhir dulu. Kita pilih yang akhir dulu. Coba di sini
Ini kita lihat posisinya. Ya, kita lihat dari audionya ini, fade out-nya dulu. Nah, di sini akan bergerak sampai di mana? Nah, di sini fade out-nya yang kita butuhkan. Ternyata sampai batas ini. Mulai dari sini, ini musik sudah mulai turun. Ya, ini. Kemudian untuk yang awal, fade in-nya sekarang. Fade in-nya coba kita cek sampai mana. Nah, ini kelihatan. Coba kita oke, sehingga kita mendapatkan video, edit video yang sudah selesai. Nah, kemudian untuk hasil dari edit kita ini, kita klik export, kemudian create video. Kita tunggu. Ya, di sini ada pilihan formatnya. Bisa MP4, bisa AVI, bisa dan sebagainya. Yang pada umumnya itu adalah dengan MP4 atau MP4. Nah, kita setting seperti ini dan kita klik export, maka kita akan mendapatkan video dengan nama My Video ini tadi. Nah, ini sudah mulai render. Nah, jadi dari editing yang pertama sampai akhir, kemudian untuk menghasilkan outputnya, ini kita menunggu render yang sedang berjalan. Posisi dari hasil video ini adalah ada di My Document atau dokumen ini. Dokumen Wondershare Filmora, kita klik ini. Nah, kemudian di sini ada output. Nah, maka di sini ini karena rendernya masih berjalan, maka di sini masih size-nya masih 0. Kalau di sini nanti sudah selesai, nah ini sedang berjalan. Kalau sudah selesai nanti baru di sini akan terisi berapa megabit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.